Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Kita sering mengatakan, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian telah membuat diri masing-masing menjadi pelayan? Apakah kita sudah benar-benar melakukan pelayanan? Ada seseorang pernah mengatakan seperti ini. Bila Anda melakukan untuk diri sendiri, itu pekerjaan. Bila Anda melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Bila Anda berhenti melakukannya karena tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Bila Anda melakukannya bahkan ketika dihina, itulah pelayanan. Bila Anda melakukannya demi kehormatan diri, itu pekerjaan. Bila Anda melakukannya demi kemuliaan Tuhan, itulah pelayanan. Bila Anda merasa telah banyak berkorban dan pantas dihargai, itu pekerjaan. Bila Anda merasa belum cukup melakukan apa-apa dan terus bersandar pada anugerahnya, itulah pelayanan. Bila yang Anda pikirkan adalah uang dan kesuksesan, itu pekerjaan. Bila yang Anda pikirkan adalah kesetiaan, itulah pelayanan. Mendengar kalimat tersebut, apakah benar kita seorang pelayan? Ada banyak orang Kristen menjadi sombong ketika sudah terlibat dalam pelayanan. Tidak sedikit dari mereka yang mau melayani pekerjaan Tuhan, asalkan pelayanan tersebut terlihat oleh banyak orang. Secara kasat mata mereka tampak melayani Tuhan, tapi sesungguhnya motif pelayanan mereka adalah untuk kepentingan diri sendiri, mencari pujian dan pengakuan dari manusia. Apakah benar kita seorang pelayan? Jika kita seorang pelayan, apakah kita hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Jika kita melayani untuk hidup, kita hanyalah pelayan yang suka menyenangkan hati manusia, melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan pelayanan walau itu salah, selalu hitung untung rugi pelayanan. Tentu sikap seorang pelayan seperti ini tidak bisa lagi menyampaikan firman Tuhan secara murni, tidak akan berani lagi menegur kesalahan orang, apalagi orang itu menguntungkan baginya. Pelayan seperti ini tidak akan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat keadaan menjadi sulit. Pelayan-pelayan seperti inilah yang mau Paulus ingatkan melalui firman Tuhan saat ini. Karena motivasi pelayanan Paulus adalah untuk menyukakan hati Allah, bukan untuk menyukakan manusia. Rasul Paulus berjuang memberitakan Injil dengan berani dan setia, walaupun ia harus menghadapi orang-orang yang menentang pemberitaan Injil. Semangatnya tidak kendor, walaupun ia berkali-kali harus masuk penjara. Rasul Paulus melayani dengan hati yang tulus. Ia tidak memiliki maksud tersembunyi atau ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri, dan ia tidak mencari pujian. Diperhadapkan dengan banyak ujian dan tantangan saat menjalani pemberitaan Injil ke banyak wilayah, Rasul Paulus tidak pernah gentar. Ia tetap berani. Apa yang membuatnya berani? Karena ia mempunyai pengharapan. Ia berani menghadapi tantangan dan penderitaan karena pengharapannya kepada Tuhan. Ia mengakui bahwa kemampuannya dalam melayani adalah oleh karena pekerjaan Allah yang berkarya melalui Roh Allah sendiri. Sebagai orang Kristen, jangan kehilangan pengharapan dalam menjalani panggilan Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Pengharapan kepadanya akan membuat kita bertindak penuh dengan keberanian dalam memberitakan firman-Nya. Seberat apapun kesulitan yang harus kita alami, ingat, Tuhan sudah menjanjikan hal yang jauh lebih indah di surga. Jangan pernah kecewa dan hitung-hitungan dengan Tuhan. Apalah artinya kehilangan sesuatu yang fana di dunia ini jika kita dijanjikan untuk menikmati sukacita kekal bersama Kristus di surga.
Dalam pelayanan selalu akan ada tantangan. Hadapilah tantangan dengan penuh keberanian, karena Roh-Nya akan memimpin kita. John Wesley berkata, "Kerjakan semua hal baik yang Anda bisa, dengan semua sarana yang Anda bisa, dengan semua cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, pada semua waktu yang Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa, sepanjang Anda bisa." Hidup adalah untuk melayani Tuhan. Dalam pengharapan kepadanya, jadilah pelayan Tuhan yang berani hadapi tantangan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!